Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi farmakoterapi urinary tract infection atau infeksi saluran kemih yang biasa disingkat ISK atau UTI. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa memang penyakit infeksi itu merupakan penyakit yang paling luas ya penyebarannya, di mana hampir semua bidang penyakit itu pasti memiliki kasus infeksi kecuali bidang penyakit jiwa. Nah, salah satunya memang di saluran kemih kita itu sangat sering mengalami infeksi yang biasa disebut dengan ISK, infeksi saluran kemih. Oke, untuk outline-nya di sini yang pertama ada pendahuluan, lalu ada epidemiologi. Kemudian nanti kita juga akan membahas etiologi, kemudian patofisiologi, kemudian predisposing faktor atau faktor faktor pendukung, kemudian tanda dan gejala, lalu penata laksanaan terapi, dan ada contoh kasus dari UTI atau urinary tract infection. Oke, untuk pendahuluannya, jadi menurut laporan dari National Kidney and Urologic Disease Information Clearinghouse, ISK merupakan penyakit infeksi kedua tersering setelah infeksi saluran pernapasan, di mana infeksi saluran pernapasan sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi sekitar 60% wanita akan mengalami ISK selama hidup dan akan beresiko 1/4 kali mengalami kekambuhan dalam waktu 1 tahun. Nah, sedangkan infeksi pada pria lebih jarang terjadi. Kenapa? Karena memang ini berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari saluran kemih, di mana saluran kemih pada wanita itu sangat dekat dengan saluran genital, ya. Beda dengan pria karena salurannya yang berbeda dan memang salurannya relatif lebih panjang. Nanti bisa kalian pelajari kembali mengenai saluran kemih itu di mata kuliah anatomi fisiologi manusia, dibaca kembali ya. Kemudian UTI atau ISK ini didefinisikan sebagai adanya mikroorganisme patogen di saluran kemih. Nah, berdasarkan lokasinya, UTI ini diklasifikasikan menjadi UTI yang bagian bawah atau lower, contohnya adalah cystitis, kemudian dan yang upper atau UTI bagian atas, contohnya adalah pyelonephritis. Kemudian kalau berdasarkan kelainan anatomi dan struktur, UTI ini diklasifikasikan menjadi UTI uncomplicated atau tanpa komplikasi dan UTI complicated atau dengan komplikasi. Di mana UTI yang tanpa komplikasi ini biasanya terjadi pada individu yang tidak memiliki kelainan struktural atau fungsional saluran kemih yang mengganggu aliran normal urin atau mekanisme berkemihnya. Nah, biasanya kalau yang UTI uncomplicated ini terjadi pada wanita premenopause atau usia subur, biasanya itu usia 15 sampai 45 tahun ya, dimana memang dia saluran kemihnya tidak ada kelainan dan memang normal seperti itu. Nah, untuk yang UTI uncomplicated ini kalau pada laki-laki ini ya lebih jarang terjadi gitu. Sedangkan untuk yang ISK atau UTI yang complicated itu biasanya merupakan akibat dari lesi predisposisi saluran kemih, seperti contohnya kelainan kongenital, memang kelainan bawaan sejak lahir, atau dia mengalami distorsi saluran kemih, kemudian ada batu di saluran kemihnya, kemudian dia menggunakan kateter ya, misalnya penyakit hipertrofi prostat ini yang pada laki-laki ya sering terjadi, kemudian obstruksi atau defisit neurologi yang dapat mengganggu aliran normal urin dan pertahanan saluran kemih, itu yang UTI yang complicated. Oke, kemudian yang kedua epidemiologi. Jadi menurut NKUDIC ini angka kejadian UTI itu sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahunnya. Nah, di mana UTI itu dapat menyerang dari segala usia, mulai dari bayi baru lahir bahkan sampai orang tua. Ya, pasti juga kita setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya ISK. Itu kalau diterjemahkan bahasa awam itu biasa disebut dengan anyeng-anyengan ya.
pipisnya itu tidak lancar, kemudian nyeri, itu salah satu tanda dari ISK. Kemudian, nah di Indonesia sendiri yang menderita UTI itu sebanyak 222 juta jiwa, itu jadi berkisar ya 90 sampai 100 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya, atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Ini diambil dari data Kemenkes Republik Indonesia. Jadi memang sangat sering terjadi ya ISK ini. Oke, untuk etiologinya, jadi bakteri penyebab UTI ini biasanya muncul dari flora normal intestinal. Jadi memang kadang bakteri yang memang hidupnya normal di usus kita, yaitu bakteri E. coli, ya kan? Bakteri E. coli merupakan flora normal yang hidup di intestinal atau di usus kita. Nah, ketika jumlahnya berlebihan dan pada saat kondisi sistem imun kita lagi turun, dia itu bisa menyerang, menyebabkan terjadinya infeksi, baik itu seperti misalnya diare, bisa mengalami diare kan, akibat adanya flora normal yang memang tidak seimbang dengan sistem imun. Nah, ketika dia flora normal intestinal ini menuju ke saluran kemih, itu dia bisa menyebabkan ISK atau UTI. Nah, untuk penyebab yang uncomplicated itu biasanya E. coli, sebagian besar bahkan 90%. Lalu penyebab berikutnya baru Staphylococcus saprophyticus, kemudian Klebsiella pneumonia, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Enterococcus ya. Tapi yang paling sering bahkan 90% itu adalah E. coli. Kemudian untuk penyebab yang complicated UTI itu adalah E. coli juga, tapi memang kurang dari 50%. Karena kenapa? Karena dia didukung juga oleh kerusakan yang terjadi pada saluran kemih, kerusakan struktur yang ada di saluran kemih kita. Ya. Nah, sebagian besar ISK itu disebabkan oleh satu organisme. Namun pada pasien dengan beberapa kondisi tertentu itu bisa terdapat lebih dari satu organisme. Kondisi tertentu ini seperti apa? Jadi kondisi tertentu ini seperti pada pasien dengan adanya batu ginjal, lalu pada pasien dengan penggunaan kateter yang menetap, misalnya pasiennya sedang stroke, kemudian atau operasi, belum bisa normal sarafnya untuk berkemih dan sebagainya, itu dipasangi kateter. Lama penggunaan kateternya itu bisa mengundang terjadinya ISK yang disebabkan oleh satu organisme. Lalu yang contoh satunya adalah adanya abses pada ginjal yang kronis, misalnya abses itu adanya nanah ya di ginjalnya, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah gambaran patofisiologi dari ISK atau UTI. Nah, jadi lihatnya dari bawah sini ya, dari angka 1 ya. Jadi saat patogen, yang pertama ini proses pertama itu adalah terjadinya kontaminasi di area paling luar ya dari periuretra ini. Kemudian saat sudah ada kontaminasi, patogennya akan mulai mengalami kolonisasi, kemudian dia masuk ke uretra, lalu dia bermigrasi ke bladder atau ke kandung kemih. Dia melewati yang namanya sel epitel saluran kemih. Lalu di situ sudah terjadi yang namanya proses inflamasi. Tapi belum ada ininya ya, belum ada gejalanya. Seperti itu, ini masih proses awalnya. Seperti itu. Nah, di situ karena respon inflamasi sudah ada, berarti sel host kita mulai aktif. Sel host manusia artinya sudah mulai gencar mengalami melakukan penyerangan terhadap bakteri tersebut. Seperti itu. Contohnya penyerangannya apa? Ini infiltrasi dari neutrofil ke area infeksi, di mana neutrofil ini akan membantu untuk membunuh patogen tersebut. Ya, kemudian tapi dari beberapa patogen itu dia juga dapat menghindar dari neutrofil kita. Dia menghindar, bahkan dia sampai melakukan multiplikasi di sini. Ya, sampai dia membentuk yang namanya biofilm. Artinya dia memiliki formasi biofilm yang memang rigid, artinya yang kuat dia dalam melawan sistem imun kita. Jadi biofilm ini membantu mereka dalam melakukan kolonisasi dan memang menghindar dari sel imun kita. Oke, setelah itu nanti bakterinya akan memproduksi atau membentuk toksin
toksin dan protease yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel di sini ya, menyebabkan terjadinya kerusakan sel, kemudian isi atau nutrisi dari sel-sel kita itu nanti bisa lepas dari sel, yang kemudian akan membantu bakteri terus hidup. Justru setelah dia mengeluarkan isi dari sel, itu dia pakai untuk membantu dia untuk bertahan hidup di situ. Ya, kemudian dia sampai naik ke ginjal kita. Lalu di ginjal kita dia melewati dari bladder ya, kandung kemih. Kemudian dia sampai naik melalui ureter sampai dia ke ginjal. Nah, di ginjal dia juga melakukan kolonisasi di sini. Ya, kemudian dia melepaskan lagi yang namanya toksin dan menetap di situ ya, sehingga menyebabkan kerusakan sel ginjal. Jadi sel ginjal kita rusak. Nah, jika tidak tertangani dengan baik, ISK itu dapat berkembang menjadi bakteremia. Bakterinya ada di dalam darah. Kemudian ini terjadi apabila patogennya berhasil melintasi dan menembus epitel tubulus ginjal. Nah, ini perjalanannya kira-kira seperti ini, di mana proses terjadinya ISK itu patofisiologinya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, rute infeksinya, kemudian mekanisme pertahanan tubuh hostnya seperti apa, lalu tingkat virulensi bakterinya seperti apa. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung terjadinya ISK. Yang pertama, adanya obstruksi di saluran kemih. Itu memang mendukung terjadinya ISK atau memperparah terjadinya ISK. Kemudian vesiko-uretral reflux. Nah, kondisi vesiko-uretral reflux ini adalah baliknya aliran balik urin dari kandung kemih menuju ke ginjal. Sebenarnya kan ginjal dulu, baru nanti lewat ureter, lalu menuju ke kandung kemih. Nanti di kandung kemih kan terkumpul urinnya. Jadi kalau sudah penuh, baru kan nanti kita rasanya pengen pipis, baru kita berkemih seperti itu. Nah, pada kondisi vesiko-uretral reflux ini adalah urinnya justru kembali balik menuju ke ginjal dari kandung kemih. Kenapa seperti itu? Biasanya karena ada kelainan sarafnya di situ ya. Oke, kemudian kondisi selanjutnya adalah penggunaan dari kateter seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian penggunaan alat-alat mekanik atau mesin atau alat misalnya yang membantu berkemih gitu, atau dia sedang dalam kondisi yang membutuhkan penggunaan alat-alat tersebut. Kemudian kondisi hamil juga sangat rentan mengalami terjadinya ISK. Kemudian untuk kondisi selanjutnya di sini adalah kondisi umum yang memang menyebabkan volume urin itu tersisa. Artinya volume urin itu masih ada tersisa di kandung kemih atau di bladder dan memang tidak dikeluarkan secara maksimal. Misalnya pada kondisi hipertrofi prostat, kemudian kerusakan struktur dari uretra, kemudian kalkuli atau adanya tumor, kemudian bladdernya memang adanya gangguan dan disebabkan karena obat-obatan. Salah satu obatnya itu adalah golongan antikolinergik ya. Antikolinergik itu bisa menyebabkan terjadinya retensi urin, artinya urinnya tertahan untuk dikeluarkan. Jadi dia menyebabkan adanya residu urin di situ ya. Untuk kondisi selanjutnya adalah kondisi atau penyebab di mana bladder kita itu pengosongannya itu tidak komplit ya. Artinya pengosongan bladdernya itu tidak secara menyeluruh ya. Misalnya disebabkan karena kelainan atau malfungsi neurologi. Jadi saraf yang ada di bladdernya itu justru tidak berfungsi dengan baik. Misalnya karena stroke, kemudian diabetes, spinal cord injury ya, kemudian tabes dorsalis atau ada kelainan neuropati yang lain. Itu bisa menyebabkan terjadinya mendukung terjadinya ISK. Salah satu contoh yang paling umum adalah stroke. Stroke ini kan sarafnya lumpuh. Jadi termasuk saraf lumpuhnya itu kena juga di bladder. Jadi dia ketika dia tidak dibantu pipis dengan menggunakan kateter itu akan sulit mengkoordinasinya karena sarafnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik untuk mengkoordinasi rasa pengen berkemih.
Oke, untuk tanda dan gejalanya, jadi di sini untuk yang lower UTI itu tandanya yang pertama ada dysuria, lalu urgensi, kemudian frekuensi, nocturia, dan suprapubic heaviness. Nah, untuk dysuria ini adalah nyeri pada saat berkemih. Kemudian urgensi artinya rasa berkemihnya itu tidak bisa ditahan. Kemudian frekuensi ini maksudnya adalah frekuensi berkemihnya yang meningkat. Kemudian ada nocturia itu artinya dia biasanya ingin berkemih itu pada malam hari ya. Kemudian suprapubic heaviness artinya ada rasa sakit ya atau nyeri pada daerah suprapubiknya. Kemudian gross hematuria, bahkan sampai ada bercak darah di urinnya. Nah, untuk yang upper atau yang UTI bagian atas itu contohnya adalah plain pain, itu rasa nyeri, kemudian ada demam, kemudian dia mual, muntah, bahkan sampai rasanya itu dia kelelahan ya. Plain pain ini adalah nyeri pinggang. Nah, gejala-gejala yang ini biasanya tidak ada ditemukan di bagian di lower UTI, biasanya ini ada di upper UTI. Nah, untuk pemeriksaannya itu pemeriksaan fisik, biasanya untuk upper UTI itu dilakukan penekanan ya pada daerah costovertebral. Kemudian untuk laboratori tesnya itu bakteri urea, adanya bakteri di urin, kemudian pyuria itu nilai white blood cell-nya itu 10 mm ini ya 10 mm kubik atau 10 kali 10 pangkat 6 per liter. Ini dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian nitrit positif urin, jadi di urinnya itu positif mengandung nitrit. Kemudian ada leukosit esterase ketika dicek urinnya. Nah, kemudian untuk yang upper UTI juga biasanya dicek juga untuk antibodinya yang menandakan bahwa di situ ada antigennya itu adalah bakteri. Kemudian ini tujuan terapi dari UTI yang pertama adalah untuk mengeradikasi organisme penyebab UTI itu. Mengeradikasi artinya membunuh atau menghambat pertumbuhan dari organisme penyebab UTI. Kemudian untuk mengurangi gejala dari UTI itu karena gejalanya cukup mengganggu tadi ya. Kemudian yang ketiga, tujuan terapinya itu adalah untuk mencegah recurrent of infection, artinya untuk mencegah kekambuhan infeksi atau infeksi berulang. Kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi risiko kerusakan ginjal, karena seperti yang saya bilang tadi di patofisiologinya, kalau sudah sampai bakterinya menuju ke ginjal, di ginjal dia menyebabkan dia mengeluarkan toksin-toksinnya sampai terjadi bakteremia, bahkan sudah merusak dari struktur ginjal kita ya. Nah, ini tata laksana terapinya ada dua, terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi seperti biasa. Untuk terapi non-farmakologi di sini disarankan untuk minum air putih minimal 2 liter per hari ketika mengalami ISK. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di saluran kemih. Harapannya dengan minum air putih seperti ini pengeluaran urinnya menjadi lebih lancar ya. Kemudian rutin mengkonsumsi vitamin C ya. Untuk yang ketiga adalah jangan menunda buang air kecil. Jadi menunda buang air kecil itu merupakan salah satu juga penyebab dari UTI, karena nanti urinnya akan menumpuk di bladder. Di bladdernya menumpuk, nanti dia bisa mengundang atau menyebabkan terjadinya infeksi di situ, karena kan urin itu suatu hal yang notabene kotor ya, yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah menjaga higienitas genitalian, khususnya daerah eksternal, terutama pada wanita, seperti yang sudah saya jelaskan, karena saluran antara urin dan genitalnya wanita itu sangat dekat. Jadi kalau tidak dijaga kebersihannya itu sangat rentan terkena ISK atau UTI. Oke, ini tata laksana terapi UTI pada perempuan. Ini saya ambilkan langsung juga dari Dipiro yang sudah pernah saya kirimkan ya. Nah, jadi kalau ada mengalami gejala-gejala dari UTI itu
kemudian dirasakan adanya bakteri urea, adanya bakteri di urin. Nah, ketika dia tidak bergejala, itu biasanya cukup diterapi dengan terapi non farmakologi, ya, artinya misalnya gejalanya ringan. Kemudian tapi ketika dia ada gejala, itu dicek dulu apakah langsung diberikan terapi jangka pendek ataukah dilakukan pengumpulan urin dulu untuk dicek kultur yang ada di urin, kultur bakteri yang ada di urinnya gitu. Nah, ketika dilakukan kultur yang ada di urin, kemudian hasilnya bahwa pasien itu ada bakteri di situ dan pasiennya merupakan pasien yang resiko tinggi atau tidak. Nah, ketika pasiennya resiko tinggi, maka dia harus dirawat inap, diberikan antibiotik secara parenteral. Namun ketika dia tidak resiko tinggi, itu dia hanya diterapi menggunakan antibiotik saja selama 2 minggu. Nah, ketika dia tidak dilakukan kultur urin, langsung diberikan, misalnya pilihan dokternya adalah langsung memberikan terapi jangka pendek. Nah, ketika diberikan terapi jangka pendek, itu menggunakan antibiotik biasanya 5-7 hari. Nah, ketika ada perbaikan klinik, maka perbaikan klinik atau gejala itu maka antibiotiknya dihentikan. Namun ketika masih gejalanya menetap, itu dilakukan kultur urin. Nah, jika kultur urinnya negatif, berarti dia merupakan simptomatik bakteri urea. Artinya dia merupakan ISK yang memang gejalanya ringan, ya, simptomnya itu hanya ringan. Kemudian ketika dia positif, itu dilakukan terapi selama 2 minggu menggunakan antibiotik. Lalu nanti setelah 2 minggu dikultur kembali. Ketika dia positif, berarti dia mengalami recurrent atau kambuh atau terjadinya infeksi berulang. Namun ketika dia negatif, berarti perbaikan klinisnya berhasil atau gejala klinisnya hilang. Nah, ketika dia recurrent, itu diklasifikasikan menjadi 2. Relapse itu kambuhan, ya, ataukah dia reinfection, infeksi berulang, ya. Infeksi berulang ini dicek lagi apakah kejadiannya sering ataukah tidak sering. Nah, nanti dari hasil ini itu diberikan lagi terapi, biasanya terapinya secara hospitalized, ya, parenteral antibiotik. Seperti itu kalau memang dia reinfection dan yang sering frekuensinya. Nah, ini terapi pada laki-laki biasanya sih kurang lebih sama, ya, sama alurnya, tapi dia hanya beda di pemeriksaannya saja. Kalau pada laki-laki, jadi kalau pada laki-laki ketika ada gejala, itu dicek dulu apakah gejala akut atau sudah lama dia merasakannya. Itu kalau iya, berarti dia harus, apakah gejalanya akut dan kronis, ya, maksudnya. Nah, kalau akut itu kan prostatitis. Nah, kemudian kalau kronis itu adalah pyelonephritis. Nah, jadi kalau yes atau kalau iya dia mengalami gejala itu misalnya sudah lama, itu rawat inap dengan diberikan antibiotik parenteral selama 2 minggu. Lalu di follow up urin culture-nya 2 minggu setelah dia melakukan terapi antibiotik. Kalau dia masih positif, berarti dia diberikan terapi lagi antibiotik selama 6 minggu. Tapi kalau dia negatif, berarti dia perbaikan klinisnya terjadi, gitu, ya. Kalau di bagian yang ini misalnya dia tidak ada gejalanya, dia berarti kalau tidak ada tanda dan gejala akut prostatitis atau pyelonephritis, itu berarti dia complicated infection, kemungkinan ada kerusakan di situ dari salurannya. Jadi dilakukan urin culture, terus diterapi selama 2 minggu, dilihat perbaikan klinisnya. Kalau iya, berarti tidak ada terapi lanjutan, mungkin non farmakologi saja. Tapi kalau tidak ada perbaikan klinis, itu diulang lagi atau di repeat urin culture, diulang, mengambil urinnya, kemudian dievaluasi secara urologi, kemudian dilakukan terapi antibiotik selama 6 minggu. Lalu setelah itu dilakukan pengambilan urin kembali. Kalau negatif berarti tidak ada
terapi tambahan. Kalau dia positif, itu diperlukan terapi jangka panjang bahkan sampai operasi, karena di situ pasti dicurigai adanya complicated ya. Complicated itu kan tadi disebabkan karena kerusakan struktur dari saluran kemihnya yang memang harus dilakukan perbaikan atau surgery atau operasi. Oke, ini jenis-jenis antibiotik untuk UTI. Nanti bisa kalian lihat ya di sini untuk lower UTI yang uncomplicated, yang complicated, kemudian yang recurrent infection juga sudah ada di sini. Lalu yang akut pielonefritis ada sudah pilihannya di sini ya. Di sini sudah jelas dosisnya berapa, lalu berapa kali sehari interval penggunaannya, lalu durasinya berapa hari ya. Jadi memang minimal penggunaannya itu 3 hari untuk ini ya, untuk antibiotik, bahkan ada yang sampai 6 bulan kalau dia mengalami recurrent infection. Nanti bisa kalian baca lebih jelasnya lagi untuk pemilihan antibiotiknya ya. Kemudian ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya, Nyonya XY sedang hamil 3 bulan dan menderita ISK. Oleh dokter kandungan, Nyonya XY diresepkan obat cotrimoxazole 2 kali sehari selama 5 hari dan polamil 1 kali sehari. Nyonya XY juga sering mengalami pusing, mual, sehingga untuk mengatasi hal itu biasanya dia rutin mengkonsumsi jamu yang terdiri dari jahe, kencur, terus asam dan gula jawa. Nah, riwayat sosialnya itu memiliki rumah dengan WC semi permanen, artinya WC-nya itu tidak permanen ya, tidak tertutup semua, mungkin juga toiletnya masih kurang bersih ya. Kemudian memiliki 1 buah sumur di dekat WC, lalu dia memiliki rumah sederhana dengan ventilasi yang lumayan buruk. Kemudian ketika buang air kecil jarang membersihkan organ genitalnya. Kemudian riwayat keluarganya, suami perokok berat, lalu anaknya 2 orang dan sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Untuk riwayat penyakit terdahulunya, dia mengalami DM tipe 2 yang sudah terkontrol dan memang dia memiliki penyakit MAH. Oke. Nah, ini data pemeriksaan klinisnya, suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 96 kali, RR-nya 29 kali, tekanan darahnya 125/80 mm Hg. Kemudian ini data labnya ya, HB-nya 10, eritrositnya sekian, ferritin, serum iron, leukosit, serum albumin, Na, KCl, glukosa, urea, kreatinin. Nanti kalian cek ini data-data labnya ini normal atau tidak, nanti harus kalian kerjakan ya. Kemudian oke, jadi pertanyaannya dari kasus itu adalah analisis kasus di atas dengan metode swab. Jadi sertakan data lab normal. Seperti yang saya bilang, data lab ini nanti kalian sesuaikan apakah ini normal atau tidak. Bisa kalian lihat di pedoman untuk mengetahui data lab ya. Lalu setelah itu kalian berikan terapi non farmakologi dan farmakologi yang tepat untuk pasien di atas, di mana kondisinya sedang hamil 3 bulan. Lalu kalian sertakan alasan pemilihan obat dan evaluasi obat terpilih. Dasarnya apa kalian memberikan obat tersebut, dari jurnal, dari textbook, harus kalian sertakan. Lalu kalian berikan monitoring dan KIE yang tepat untuk pasien di atas seperti apa. Gitu, ini kasusnya kalian kerjakan. Jadi saya beri waktu 1 hari setelah setelah kuliah maksudnya. Jadi misalnya kuliah hari ini, berarti kalian harus mengumpulkan penyelesaian kasusnya besok dan dikerjakan secara individu dan nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi saya tahu siapa yang sudah paham atau belum dalam pengerjaan kasus secara swab, dalam pengerjaan kasus farmakoterapi ya secara swab. Itu nanti kalian kumpulkan sehari sesudah perkuliahan farmakoterapi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.